Baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita di tema 7 subtema 2. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 2. Anak-anak buka buku modulnya halaman 33. Nah, di sini Miss Dai punya gambar. Yang pertama ini adalah tari saman. Nah, tari saman ini berasal dari Aceh. Terus yang kedua ada tari tortor dari Sumatera Utara. Nah, tarian ini ditampilkan untuk penyambutan tamu. Kostum yang digunakan unik dan menarik. Nah, anak-anak, dari gambar tari yang kalian lihat, amati dari gambar ini. Nah, dalam setiap tarian daerah, setiap penari memiliki posisi gerak yang membentuk suatu pola lantai. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Nah, pada dasarnya ada dua pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, contoh garis lurus ini anak-anak, yang A ini adalah contoh garis lurus, yang B, C, D, E. Nah, kalau yang F ini adalah garis lengkung membentuk lingkaran, pola lantai lingkaran. Nah, ini adalah formasi tari membentuk pola lantai diagonal. Diagonal itu termasuk garis lurus. Nah, ini adalah membentuk pola lantai segi 5. Ini formasi membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, ini zigzag. Nah, yang ini berbentuk lingkaran dan yang ini membentuk diagonal. Nah, setiap penari dia memiliki posisi geraknya supaya tarian itu terlihat lebih menarik dan tarian itu menjadi lebih indah untuk ditonton. Nah, itulah beberapa pola lantai gerak tari kreasi daerah yang dapat kalian nanti praktekkan pada saat kalian melakukan atau mementaskan sebuah tarian. Nah, anak-anak, itulah bentuk-bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Selanjutnya, kita akan lanjutkan di materi berikutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia, cara menyampaikan isi bacaan. Nah, anak-anak, untuk menyampaikan kembali isi suatu bacaan kepada orang lain, pembaca perlu mencermati beberapa cara berikut ini. Nah, yang pertama, pahami isi bacaan. Ingatlah masalah-masalah pokok yang dibahas dalam bacaan. Ingatlah pengetahuan baru yang dianggap penting. Sampaikan isi bacaan secara runtut, itu maksudnya secara berurutan. Gunakan kalimat yang efektif agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, begitulah beberapa cara untuk menyampaikan isi bacaan. Jadi, anak-anak harus benar-benar memahami isi bacaan dan ingat bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau ide pokok dalam setiap paragraf dalam teks bacaan. Nah, nanti anak-anak coba perhatikan, mari beraktivitas. Di bawahnya ini ada listrik statis dan listrik dinamis. Nanti kalian bisa membaca bacaan ini di rumah dan kalian bisa menyampaikan isi bacaan ini kepada orang tua atau kepada saudara-saudara kalian yang ada di rumah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya listrik. Ada gaya listrik itu dibedakan menjadi dua, gaya listrik dinamis dan gaya listrik statis. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar manfaat gaya listrik. Nah, anak-anak, prinsip kerja gaya listrik statis dapat kita jumpai pada cat semprot, mesin fotokopi atau printer laser. Nah, kalau listrik dinamis ini merupakan listrik yang bergerak pada suatu rangkaian. Nah, listrik dinamis dapat dijumpai pada jaringan PLN, aki, dan baterai.
baterai. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Adanya aliran arus listrik ke suatu rangkaian dapat menimbulkan terjadinya gaya listrik. Nah, anak-anak, berikut kita akan mencari tahu manfaat gaya listrik dalam kehidupan manusia. Apa saja ya manfaat gaya listrik? Yang pertama, energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Nah, misalnya yakin kalian punya di rumah namanya kipas angin. Nah, kipas angin ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak sehingga kipas angin ini dapat mengeluarkan udara yang dapat menyejukkan ruangan. Yang kedua, manfaat energi listrik atau gaya listrik adalah energi listrik diubah menjadi energi panas. Contoh alatnya itu ada setrika listrik, ada solder listrik, dan kompor listrik. Dan berikutnya manfaat dari energi listrik adalah energi listrik dapat diubah menjadi energi panas dan cahaya. Ini contohnya adalah lampu listrik atau lampu pijar dan lampu tabung. Nah, selanjutnya yang nomor 4, ini ada energi listrik menjadi energi cahaya atau suara. Contohnya adalah televisi dan komputer. Berikutnya yang nomor 5, ada energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah proses pelapisan emas. Energi listrik dialirkan pada bahan pelapis dan perhiasan yang akan dilapisi melalui media berupa cairan elektrolit. Pada proses ini, bahan pelapis atau emas akan habis berpindah atau menempel pada perhiasan yang dilapisi. Nah, anak-anak, kita sudah belajar beberapa manfaat energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Miss Dewi akan lanjutkan kembali pembelajaran berikutnya di pembelajaran 3 pada video berikutnya. Sampai jumpa.